Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melni Kurniati dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi asuhan keperawatan pada gangguan muskuloskeletal, yaitu asuhan keperawatan pada fraktur. Definisi fraktur merupakan terputusnya kontibilitas daripada tulang atau rusaknya tulang karena trauma sehingga tulang menjadi patah. Etiologi atau penyebab fraktur. Yang pertama itu penyebab fraktur dikarenakan trauma atau benturan. Setelah itu adanya tekanan. Ketiga itu karena stres, dan keempat itu faktor lain. Semisalnya ada tumor pada tulang yang mengalami fraktur. Dan tanda gejala dari fraktur, yang pertama itu muncul nyeri pada bagian tulang atau fraktur tersebut. Yang kedua itu bengkak, dan yang ketiga itu edema. Adapun komplikasi yang disebabkan oleh fraktur, yang pertama itu fraktur dapat menyebabkan infeksi, yang kedua itu kerusakan struktur pada tulang, dan yang ketiga itu terjadi edema, dan keempat itu shock. Biasanya dialami fraktur jenis terbuka. Jenis-jenis fraktur ada graftik, displik, kongunik, oblik, longitudinal, interartikulen, epileptik. Patologi ada spiral dan ada stres. Patofisiologi atau perjalanan penyakit yang menyebabkan masalah keperawatan. Faktor terjadinya fraktur yang terjadi bisa fraktur terbuka ataupun fraktur tertutup. Dapat kehilangan integritas tulang, terjadinya ketidakstabilan pada posisi tulang, sehingga menyebabkan fragmen tulang yang patah menusuk organ sekitar, dan ini terjadilah rasa tidak nyaman ataupun bisa menyebabkan nyeri. Dari fraktur terbuka dan fraktur tertutup dapat menyebabkan terjadinya perubahan fragmen pada tulang sehingga terjadinya kerusakan pada jaringan pembuluh darah. Terjadinya pendarahan lokal, hematom pada daerah fraktur, aliran darah menjadi terhambat sehingga menyebabkan warna kulit menjadi pucat, nadi lemah, organ distal, sehingga menyebabkan masalah keperawatan menjadi gangguan mobilitas fisik, dan masalah keperawatan lainnya itu bisa mengalami integritas kulit. Fraktur ini juga bisa muncul masalah keperawatan tentang resiko tinggi infeksi. Itu dikarenakan yang pertama itu kuman yang mudah masuk. Biasanya itu terjadi pada fraktur terbuka. Setelah itu intervensi pada masalah keperawatan pada fraktur. Yang pertama itu nyeri. Yang pertama kita lakukan pengkajian nyeri PQRST. Yang kedua itu berikan teknik relaksasi dalam, teknik distraksi lainnya seperti aromaterapi. Setelah itu pemberian analgesik. Kedua itu intervensi mobilitas fisik. Yang pertama kita dapat melakukan regog motion. Setelah itu dukungan perawatan diri seperti BAK, BAB, mandi, makan, dan minum. Setelah itu yang ketiga gangguan integritas kulit. Dalam gangguan integritas kulit ini yang pertama itu perawatan luka. Setelah itu perawatan integritas kulit, dan juga kita bisa memberikan pemberian obat kulit. Dan yang keempat itu resiko infeksi. Di resiko infeksi ini pertama kita melakukan perawatan luka sendiri. Yang kedua itu pencegahan infeksi, dan yang ketiga itu meningkatkan asupan nutrisi, dan yang keempat itu pertahanan teknik aseptik. Itu saja yang dapat saya jelaskan kembali tentang asuhan keperawatan muskuloskeletal, terutama pada asuhan keperawatan fraktur. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.